Selamat datang di Bincang Velox bersama saya Evi Kartika. Beberapa waktu lalu terjadi penangkapan kepada beberapa anggota FPI. Hal ini banyak menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu sudah ada bersama dengan saya di sini Profesor Ali Muhanif selaku Dekan Visipol UIN Jakarta untuk membahas terkait FPI dan terorisme dalam perspektif hukum dan HAM. Baik, Prof. Saya panggilnya Prof atau bagaimana? Pak Ali, Prof. Pak Ali, gimana? Oke, Pak Ali. Pertanyaan pembuka, mungkin seperti biasa saya akan tanya tanggapan Anda sendiri terkait penangkapan FPI yang terjadi kan seperti Habib Rizik, Munarman dan lain-lain. Seperti apa perkembangannya? Dalam konteks penegakan hukum di era demokrasi, ya, katakanlah pasca reformasi, saya kira kalau boleh kita gambarkan bagaimana sepak terjang baik FPI sebagai organisasi maupun Muhammad Rizik Syihab dan Munarman sebagai tokoh-tokoh yang ada di baliknya, fenomena FPI bermasalah dengan hukum itu soal waktu saja. Jadi ini penangkapan yang saya kira memang dalam wacana publik sudah ditunggu lama sebenarnya, tetapi tampaknya pemerintah juga harus mencari alasan yang tepat bagaimana penangkapan ini harus dilakukan. Nah, disitulah sebenarnya pasca kepulangan Pak Rizik Syihab dari Saudi Arabia, lalu kemudian berbagai gejolak yang terjadi setelah itu, termasuk penangkapan Munarman, sebenarnya sudah saatnya dilakukan karena berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh FPI tadi itu. Pelanggarannya bisa berlapis dari upaya-upaya untuk mengganti konstitusi sampai pelanggaran yang sifatnya civil disobedience misalnya, ya, yakni bahwa pelanggaran-pelanggaran yang memang harus diposisikan sebagai pelanggaran pidana. Di situ saya kira saat ini pemerintah sudah mengambil jalan yang tepat. Dalam berbagai penjelasan yang saya berikan pada media, saya mengatakan bahwa COVID-19 dan juga perkumpulan di Petamburan itu hanya pretext saja untuk melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh itu. Baik, begini Pak Ali, itu kan kalau kita lihat dari kacamata pemerintah. Ya. Bagaimana kalau saya balik dengan perspektif simpatisan FPI, apakah penangkapan memang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku? Karena banyak yang bilang kan ini melanggar hukum dan HAM dan lain-lain, begitu Pak. Satu hal yang harus disadari oleh masyarakat kita secara umum adalah bahwa organisasi semacam FPI ini mestinya menempatkan diri sebagai sebuah organisasi yang dalam sistem demokrasi secara umum itu civil society, yakni suatu perkumpulan volunteer untuk mendorong terciptanya ketertiban masyarakat, memberi pencerahan pada masyarakat, mendorong perkumpulan atau asosiasi yang mandiri di mana masyarakat bisa berperan penting dalam pembangunan, dalam menyalurkan aspirasi di luar parlemen, sehingga FPI semestinya memang menunjukkan ciri-ciri civiknya, ciri-ciri keadaban publiknya. Nah, disitulah sebenarnya adalah keliru kalau kita tetap menerima sepak terjang FPI semacam ini itu dalam koridor bahwa seolah-olah kita menerima eksistensinya tapi tidak bisa menempatkan posisi FPI sebagai penjaga gawang kehidupan sivik tadi itu. Nah, disitulah sebenarnya sejak awal kan hampir FPI berurusan dengan banyak hal. Dari katakanlah sebelum Pak Rizik Syihab itu pergi ke Saudi, ya, dia sudah mulai menempuh cara-cara yang dalam koridor sistem demokrasi tidak bisa dibenarkan. Misalnya penyerangan terhadap tempat-tempat yang ditengarai sebagai penyebar maksiat, tempat hiburan malam, lalu kemudian polisi masuk ke dalam kampanye publik dan politik yang saya kira sangat politis, mempunyai platform tentang NKRI bersyariah yang menurut saya juga tidak tepat untuk bisa kita. Nah, disitulah sebenarnya masyarakat umumnya, khususnya para simpatisan FPI, semestinya menengarai bahwa perkembangan FPI belakangan sudah dimanfaatkan untuk menggerogoti, mengikis kewibawaan pemerintah karena berbagai latar belakang politik yang saya sebutkan tadi. Disitulah sebenarnya kalau saat ini pemerintah bertindak tegas, itu memang sudah
saatnya dan sudah pada tempatnya dan tidak ada unsur pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM adalah sekedar misalnya ini bagian perkumpulan kemerdekaan berserikat, kebebasan. Saya kira tidak ada aspek itu. Karena apa? Karena ternyata berbagai organisasi yang mungkin mempunyai misi-misi yang sama untuk kehidupan umat Islam di Indonesia tidak ada masalah. NU bekerja dengan pemerintah baik-baik saja dan membina umat juga dengan jalan-jalan benar. Muhammadiyah juga begitu. Banyak organisasi Islam yang masih masuk dalam kategori tadi itu, yakni menjaga kehidupan masyarakat secara civic tadi itu. Nah, FPI dan tokoh-tokohnya saya kira sudah melampaui dari apa yang kita konseptualisasikan dalam demokrasi itu, yakni sudah melanggar kehidupan sivik yang mestinya melekat dalam organisasi semacam FPI itu. Baik Pak Ali, tadi kan ini kita membahas terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan FPI. Tapi kalau misalkan kita tarik mundur seperti kasus awal, kasus Rizik Syihab kan banyak yang melihat bahwa itu seperti dibuat-buat, seperti kasus foto-foto sebelum berangkat ya, itu kalau kita tarik mundur panjang. Dan kemudian juga pada saat penangkapan Munarman kemarin itu saya sempat baca disebutkan bahwa pemerintah tidak memberi kesempatan untuk asas praduga tidak bersalah seperti itu dan lain-lain. Apakah memang benar bahwa pemerintah dalam proses penangkapannya, penegakan hukumnya itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena mungkin ada sentimen atau bagaimana dengan kelompok ini? Ini yang saya kira harus kita waspadai, Mbak Evi ya. Jadi ketika penangkapan beberapa tokoh ya FPI dilakukan, lalu kemudian muncul wacana di kalangan publik bahwa ada semacam obsesi pemerintah untuk melakukan mendorong FPI sebagai organisasi radikal atau terorisme. Saya kira wacana semacam ini, katakanlah tokoh yang menggelurakan wacana semacam ini seolah-olah pemerintah punya obsesi untuk mendorong FPI menjadi negara, harus salah. Saya kira tidak membaca dengan baik kronologi berbagai masalah yang saat ini dihadapi FPI secara keseluruhan lah, baik ideologinya, sepak terjangnya, aksi-aksinya, ataupun bahkan perkembangan terakhir yang dihadapi FPI. Kalau kita lihat bagaimana Rizik Syihab, katakanlah aksi Rizik Syihab setelah datang dari Saudi, berbagai retorika yang digambarkan misalnya ya. Misalnya dia akan menuntut secara hukum orang-orang yang menyebarkan bahwa dia tidak punya visa. Dia deportasi. Itu kan dalam bacaan saya, orang ini sudah sadar bahwa dia akan ditangkap. Dia datang ke Indonesia sudah pasti artinya secara kasat mata orang ini mempunyai masalah hukum yang serius dengan penegak hukum. Karena itulah sebenarnya dia membuat menebar ancaman-ancaman tentang yang saya kira retorika saja. Pada kenyataannya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dia dideportasi, pemerintah juga mengatakan dia bermasalah dengan Saudi Arabia. Dan akhirnya lalu kemudian tidak ada tuntutan apa-apa dari Rizik Syihab. Dan di situ sebenarnya peristiwa kerumunan di Petamburan, saya kira memang sengaja dia cari untuk bisa sekali lagi melanggar hukum, dan dari situlah ada semacam alasan pihak penegak hukum. Lalu kemudian dia melakukan hal yang sama di mana namanya Megamendung dan seterusnya. Nah, di situ termasuk penangkapan Munarman, saya kira tidak bisa dibaca bahwa pemerintah semata-mata punya obsesi untuk mendorong FPI sebagai organisasi teroris. Satu hal adalah bahwa begini, bahwa mungkin ada langkah itu dari pemerintah, saya kira ya sah-sah saja. Tetapi apa yang harus kita sikapi secara bijaksana dari pemerintah Jokowi ini adalah begini. Sejak Pak Jokowi tahun 2017, 2016, katakanlah kenaikan punya persepsi yang saya kira harus kita dukung karena mulai mampu membedakan antara Islam radikal dan aspirasi politik Islam yang sungguhnya. Islam radikal betul-betul dia pisahkan karena memang sudah melampaui cita-cita kita sebagai bangsa.
yang terus mendorong Pancasila diterapkan dalam konteks keinginan negara modern, memberi ruang agama mempunyai peran dalam kebijakan publik kan, dan itu sah-sah saja, sehingga ulama, Kementerian Agama, pendidikan agama diperbesar. Tetapi jika organisasi itu sudah mengarah pada penegakan khilafah, Pak Jokowi tampak tegas tuh. Sehingga 2016 mulai didiskusikan pembubaran HTI, dan 2017 jelas dengan itu Nah, FPI dalam perkembangannya melalui kacamata pemerintah yang kayak semacam tadi masih terus menggelorakan tentang NKRI bersyariah lah, Pak Jokowi tidak mendorong aspirasi Islam, tidak. Bagaimana mungkin itu bisa kita diamkan? Nah, disitulah sebenarnya orang-orang yang terus menyuarakan bahwa pemerintah punya obsesi untuk mendorong FPI sebagai itu, tampaknya kurang membaca tuh langkah-langkah yang secara gradual Pak Jokowi ingin memisahkan aspirasi politik Islam yang sungguhnya dengan gerakan-gerakan terorisme atau khilafah yang saya sebutkan tadi. Pembangunan Istiqlal kurang apanya, Mbak Evi? Ya, saat ini siapapun yang masuk ke Istiqlal akan terperangah tuh, kehebatan, ornamen, desain, lalu kemudian renovasi. Satu langkah yang saya kira sampai pasca reformasi, 20 tahun reformasi, belum ada presiden memberi perhatian pada aspirasi Islam yang begitu. Lalu kemudian bantuan-bantuan untuk beasiswa masyarakat Islam, pesantren dibesarkan, lalu kemudian dan seterusnya yang oleh Pak Jokowi sengaja memang dibuat untuk membedakan mana aspirasi Islam yang betul-betul sesuai dengan spirit kebangsaan dan konstitusi, dan mana aspirasi Islam yang sudah mulai mengarah pada penegakan khilafah yang saya sebutkan. Nah, di situ sebenarnya wacana bahwa pemerintah punya obsesi itu adalah harus kita baca dalam konteks tadi itu. Obsesi mendorong organisasi radikal harus kita pisahkan dengan aspirasi Islam yang sungguhnya. Itu yang saya sebut sebagai Islam rahmatan lil alamin yang di saat ini dijaga oleh organisasi-organisasi semacam Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, artinya Pak Ali tidak menyatakan tidak setuju bahwa kalau ada narasi kriminalisasi ulama atau bagaimana? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kalau yang disebutkan adalah ulama dalam pengertian generik, seorang tokoh agama membina umat, menyelenggarakan pendidikan keagamaan di ruang publik, saya tidak setuju ada terjadi kriminalisasi. Tetapi bahwa ada ulama-ulama yang terus-menerus mendorong terjadinya aksi-aksi intoleransi, civil disobedience, pembangkangan sipil, ulama menjadi tokoh yang menggerakkan gerakan-gerakan politik Islam fajalinte di tengah jalan dan seterusnya. Siapa yang bisa nerima norma bahwa seorang ulama mempelopori sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin pada waktu 2017? Saya kira tidak saatnya ulama kita, tokoh agama kita mempelopori itu, kecuali memang ada motif untuk mengerjain polisi misalnya, berhadapan dengan penegak hukum misalnya. Itu kan sesuatu yang saya absurd dalam bagaimana mungkin sebuah agama diajarkan dengan cara-cara yang tidak mencerahkan semacam ini. Nah, di situ sebenarnya saya ingin mendorong masyarakat luas, baik simpatisan maupun yang mungkin belum bisa memahami bagaimana kita menempatkan aspirasi politik Islam yang sungguhnya ya, supaya kita tidak salah membaca bahwa pesan konstitusi, yakni bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu memang penting untuk kita jaga, mendorong ketakwaan, mendorong kesalehan, tetapi melampaui itu, misalnya menjadikan Islam melekat dalam konstitusi, entah bersyariah, entah lalu kemudian kewajiban menjalankan syariat, dan kita sudah di luar batas dan boleh jadi menjadi mundur cara kita berbangsa dan bernegara. Kita berdebat lagi pada 45, 47, 55. Kembali lagi ke awal. Kembali ke Nah, itu yang saya kira harus kita terus-menerus wacanakan ya dalam kehidupan publik kita. Mudah-mudahan umat Islam menyadari ini sebagai tugas besar kita untuk melakukan mencerahkan kehidupan bangsa. Baik, tadi kan disampaikan harus pintar-pintar ya memilah antara aspirasi politik dengan Islam radikal gitu, ya, Pak. Iya, benar. Lalu misalkan keadaannya berarti saat ini masyarakat, bukan masyarakat, mungkin segelintir masyarakat masih kurang paham ya dengan
perbedaannya mungkin karena tipis sekali Tipis gitu kan sekali, ya, tipis karena sekali, benar-benar. karena saya pribadi itu ya sebagai orang awam mungkin akan mengidolakan, misalkan ada satu ulama kalau menyatakan apa salah benar artinya benar gitu ya. Iya, Begitu kan. betul, Apalagi betul. untuk yang tidak merasa kurang ilmu sedang belajar begitu. Lalu ketidakpahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing atau mungkin karena memang pemerintah kurang aktif dalam menjelaskan hal tersebut gitu, Pak? Terima kasih Mbak Evi ya, terima kasih. Itu dibuka pertanyaan ini karena inilah pesan penting kita sebagai bangsa ya, yang dengan peran masing-masing, posisi masing-masing bisa mengambil peran yang produktif untuk melakukan semacam pencerahan terhadap posisi umat Islam dalam berpolitik. Apa yang Mbak Evi tanyakan sebenarnya sederhana ini, yakni bahwa aspek-aspek keagamaan yang sekarang ini muncul di ruang publik gampang sekali dipolitisasi, dipakai untuk alat politik berbagai kepentingan, entah itu yang paling tinggi misalnya kelompok ulama atau yang hanya butuh untuk pemilihan suara saja, yakni para politisi. Nah, disitulah sebenarnya seringkali kita mendapati sesuatu yang saya kira merugikan kita ya, ketika agama, katakanlah aspirasi politik Islam yang tadi itu dipakai untuk alat-alat politik dan akhirnya kebodohan-kebodohan yang muncul di ruang publik terjadi. Nah, disitulah sebenarnya langkah pemerintah saya amati sejak 2015 setelah terpilih pada yang pertama sudah mulai digodok untuk katakanlah mengelupas ya, mengupas, memisahkan bentuk-bentuk aspirasi keagamaan umat dengan aspirasi-aspirasi radikal yang selalu bermotif politik. Tapi aspek ini pun sebenarnya kan tidak bisa kita hindari karena demokrasi. Jadi misalnya saja ya, antara 2005 sampai 2012, 2013 ketika belum Pak Jokowi itu kan aspirasi keagamaan muncul di semua tempat. Ada perda syariah. Aceh kita ajak berdamai dan lalu kemudian ada otonomi khusus dan seterusnya, muncul berbagai aspirasi yang kira-kira dulu tidak diaspirasikan oleh GAM. GAM adalah keinginan untuk merdeka, misalkan Indonesia tanpa menyentuh syariah sama sekali. Tapi begitu dikasih otonomi, nah dipakai lagi alat politik itu, ada konun jinanya. Rupanya Aceh lalu menjadi semacam model untuk menyebarkan semua tempat dan akhirnya semacam inilah yang sebenarnya kalau kita amati penerapan perda-perda itu kan tidak executable, tidak bisa dieksekusi karena pasti akan bertabrakan dengan perda-perda yang lain, misalnya untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pemerintahan, birokrasi dan sebagainya. Tabrakan itulah yang akhirnya diselesaikan oleh Pak Jokowi ketika meneliti hampir semua 300 sekian perda, akhirnya dimakzulkan, dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung. Nah, semacam itulah sebenarnya tugas kita semua adalah menjaga jangan sampai agama dan Islam ini menjadi alat politik untuk kepentingan politik tadi itu. Ada juga yang menjadi kepentingan ekonomi. Contohnya adalah bagaimana mungkin kita bisa meragukan bahwa fakta bahwa Munarman terlibat dalam berbagai peristiwa pembaiatan ISIS itu kan bisa kita baca sebagai satu bentuk mungkin dia tidak setuju dengan ISIS-nya, mungkin dia tidak menjadi bagian terorisme, tetapi kepentingan ekonomi yang melekat dalam berbagai jaringan itu pasti dia juga diuntungkan. Di tingkat itulah sebenarnya saya tetap percaya bahwa upaya untuk membedakan antara aspirasi radikal dan aspirasi keagamaan yang sungguhnya harus terus-menerus kita canangkan melalui pemerintah, melalui pendidikan, melalui majelis-majelis taklim untuk meningkatkan kesalehan, meningkatkan ketakwaan. Mari kita dukung bersama. Tetapi begitu menyeberang bahwa ini adalah dalam rangka untuk memperkuat ideologi khilafah, kita harus tegas soal itu. Nah, tampaknya sejak 2017 pengalaman pada Pilkada DKI dan seterusnya ya, lalu kemudian 2019 sekarang ini semakin kuat
semakin kuat upaya-upaya itu dilakukan dan khususnya di berbagai kementerian lah harus ada program deradikalisasi dalam bentuk yang lebih terukur ya, tidak menyebar soal-soal terorisme, tapi penyadaran masyarakat untuk mulai membedakan antara aspirasi keagamaan dan aspirasi ideologis perjuangan konstitusi negara misalnya itu harus kita bendung secara dini. Baik, dari penjelasan Pak Ali tadi sudah lebih terang ya. Saya sudah menangkap bahwa memang pemerintah artinya sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian mungkin terakhir Pak, ada pesan bagaimana masyarakat memposisikan apa yang harus kami lakukan, bagaimana cara memfilter, bagaimana agar bisa memandang masalah ini lebih komprehensif, apalagi masyarakat Indonesia mungkin dengan beda-beda ya tingkatan ininya ya gitu Pak. Pertama tentu saja adalah bekerja sama dengan pemerintah. Saya kira pemerintah mempunyai semacam koridor, rambu-rambu, aturan, atau bahkan mungkin informasi-informasi tentang kegiatan keagamaan, tokoh-tokoh agama yang aktif di ruang publik, memberi pencerahan dan seterusnya. Maka masyarakat yang mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan, dia seharusnya keep informed, keep in touch dengan lembaga-lembaga pemerintah tadi itu untuk bisa memastikan bahwa ajaran agama atau pesan-pesan keagamaan yang mereka miliki itu tidak melenceng jauh dari harapan yang kita buat. Yang kedua tentu saja adalah organisasi-organisasi civil society dengan lembaga turunannya, pendidikan, pesantren, majelis taklim dan seterusnya. Semestinya juga harus mulai mampu menyaring ya tokoh-tokoh yang mungkin saja kita anggap sebagai terlalu radikal untuk ukuran pendidikan agama, ya penyebaran agama. Jadi kalau terus-menerus dikit-dikit pemerintah salah, lalu kemudian itu juga harus kita baca. Jangan-jangan memang punya motif politik. Maklum dalam era demokrasi, ulama pun sekarang ini banyak yang terlibat dalam urusan politik dan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi sejauh motif politiknya adalah untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira harus kita dukung. Tetapi kalau memang hanya untuk membangun atau katakanlah sense membangun komunitas agama, ya, kejayaan agama, kejayaan umat beragama, itu harus kita saring dengan baik dengan harapan kita maju untuk membangun Indonesia ini menjadi negara modern, beradab, dan religius tadi itu. Baik, terima kasih Wali untuk informasinya. Semoga kita sama-sama terjaga. Sama-sama Mbak Evi. Terima kasih. Amin, makasih Pak. Ya. Baik, saudara, sekian bahasan kita dengan Profesor Ali. Semoga kita dapat memandang masalah FPI dengan lebih komprehensif. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.